Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami di praktikum tata letak pabrik dan fasilitas. Di sini kami beranggotakan Ilham Fatwa Ramadan dengan NIM 087, Eri Putra Budiansyah dengan NIM 111, Hanifah Oktaviana dengan NIM 114, saya sendiri Dedi Supriyadi dengan NIM 120, Azhar Fuadi NIM 123, Fajar Ibnu Mubarok dengan NIM 129. Di sini tata letak pabrik dan fasilitas terdapat 6 modul, yaitu penentuan tata letak fasilitas, penentuan aliran produk pada pembuatan kursi, penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi, penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan produk kursi, analisa aliran proses menggunakan from to chart, perancangan sistem material handling. Untuk modul 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk modul 1 ini membahas tentang penentuan tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas produksi merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam peningkatan efisiensi perusahaan agar aliran proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Tujuan dari praktikum pada modul 1 ini yaitu mahasiswa dapat memahami pengertian dan tujuan tata letak fasilitas. Yang kedua, menganalisis macam-macam metode transportasi pada penentuan tata letak pusat fasilitas. Yang ketiga, membandingkan total biaya dari metode-metode yang digunakan pada penentuan tata letak pusat fasilitas. Data yang digunakan yakni data permintaan yang terdiri dari periode dan demand, data persediaan terdiri dari supply, biaya transportasi. Berikut merupakan pengolahan data. Yang pertama dengan menggunakan metode Northwest Corner atau NWC dihasilkan 3.311.87.3.000, sedangkan menggunakan metode Vogel Approximation Method sebesar 2.368.747. Kesimpulan dari praktikum modul 1 ini berdasarkan hasil analisa dapat diambil kesimpulan bahwa dengan metode terbesar yaitu menggunakan metode NWC yaitu sebesar Rp3.311.873.000, sedangkan metode dengan biaya terkecil yaitu metode Vogel sebesar 2.368.747. Maka dipilihlah metode Vogel karena metode tersebut lebih optimal sebagai penentuan tata letak pusat fasilitas. Untuk modul 2, yaitu penentuan aliran produk pada pembuatan kursi. Tujuan praktikum, mahasiswa mengetahui fungsi dari pembuatan precedence diagram. Yang kedua, mahasiswa mengetahui tentang kegunaan peta proses operasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa hasil precedence diagram, elemen, dan kebutuhan bahan baku dalam pembuatan kursi. Untuk pengumpulan data dalam kolom 4 list kursi itu nomor 1 kaki kursi jumlahnya ada 2, spesifikasi materialnya kayu dan keterangannya buat. Untuk nomor 2 ada palang jumlahnya 5, spesifikasi materialnya juga kayu. Dan yang ketiga dudukan jumlahnya ada 1, spesifikasi materialnya juga kayu. Yang keempat penyangga, jumlah materialnya 2, spesifikasi materialnya kayu. Dan yang kelima sandaran, jumlahnya 1, spesifikasinya juga kayu. Untuk hasil pengolahan datanya ada OPC seperti pada gambar dan precedence diagram. Untuk nomor 1 inspeksi bahan, yang kedua pengukuran, ketiga pemotongan, keempat penghalusan dan inspeksi, kelima perakitan, keenam pengecatan, dan ketujuh inspeksi akhir. Untuk modul 3 yaitu penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Pada pembuatan suatu produk perlu adanya penataan pabrik dan fasilitas yang benar sehingga menimbulkan keefisien dalam proses produksi. Dalam industri manufaktur, hal tersebut sangat menjadi perhatian yang serius karena mereka tidak ingin dalam pelaksanaan proses terhambat atau mengalami delay yang hanya karena penataan fasilitas dan peralatan yang tidak sesuai. Adapun tujuan praktikum yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui pentingnya tata letak. Yang kedua, mampu mengetahui jumlah kursi anak-anak yang diproduksi.
efisien mesin, dan jumlah mesin yang digunakan pada proses pembuatan kursi anak-anak. Yang ketiga, mampu membuat dan menganalisa peta flow process chart. Adapun tabel mesin proses produksi yang pertama 81, tipe mesin yang digunakan yaitu mesin pemotong, jam kerja per periode yaitu 8 jam, waktu pengerjaan per periode 15, downtime per hari 9,94 menit, setup tipe ST per menit yaitu 0,5 menit, dan defect 2%. Untuk tahapan yang kedua yaitu mesin penghalus, jam kerja periode 8, waktu pekerjaan per periode 24, downtime per hari atau daily per menit yaitu 9,9 menit, setup tipe ST 1,02 menit, dan defect 2%. Untuk yang ketiga yaitu tipe mesin yang digunakan yaitu mesin bor, jam kerja per periode 8 jam, waktu pengerjaan per periode 15, downtime per hari atau per menit 9,94 menit, setup tipe ST atau per menit yaitu 0,97 menit, dan defect 2%. Nah, untuk mesin bor 526 unit, mesin penghalus 537 unit, untuk yang mesin penghalus 548 unit. Efisien mesin pemotong 0,98 atau bisa disebut 98%. Untuk yang kedua efisiensi mesin penghalus 0,9 atau 98%. Efisiensi mesin bor 0,9 atau 98%. Untuk mesin pemotong sama dengan 18 mesin, jadi jumlah mesin pemotong yang dibutuhkan sebanyak 18 unit. Untuk mesin penghalus 28 mesin, jadi jumlah mesin penghalus yang dibutuhkan sebanyak 28 unit. Untuk mesin bor 17 mesin, jadi jumlah mesin bor yang dibutuhkan sebanyak 17 unit. Untuk peta flow process chart bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu modul 4 yang merupakan penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan produk kursi. Penentuan luas area menjadi sangat penting untuk perencanaan tata letak pabrik dan validitas, karena hal ini menentukan keefisienan dalam memproduksi suatu produk, terutama di perusahaan manufaktur. Luas area juga menjadi patokan utama untuk menentukan peletakan segala komponen serta seperti peletakan mesin, peralatan penunjang, space untuk aliran material, space untuk bekerja, dan juga luas per area produksi. Nah, tujuan praktikum ini sendiri yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami tujuan adanya sistem aliran material. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui tujuan pembuatan dari routing sheet. Kemudian mahasiswa mampu menentukan luas lantai area produksi yang dibutuhkan pada pembuatan kursi anak-anak. Nah, untuk data-data yang diperlukan pada praktikum ini yaitu partisi kursi, ukuran dimensi kursi, serta spesifikasi mesin yang digunakan. Dari data tersebut dapat dihasilkan yang pertama yaitu routing sheet, seperti terlihat pada gambar tersebut. Kemudian didapatkan luas area mesin, di mana mesin pemotong memiliki panjang 0,64 meter dengan lebar 50 meter, sehingga didapatkan luas 0,320 meter persegi. Kemudian mesin penghalus dengan panjang 0,32, lebar 0,10, dihasilkan luas 0,032 meter persegi. Kemudian mesin bor dengan panjang 0,30, lebar 0,23, dihasilkan luas selebar 0,069 meter persegi. Kemudian luas area peralatan mesin pemotong dengan panjang dan lebar tersebut menghasilkan luas 0,27 meter persegi. Kemudian mesin penghalus dengan panjang dan lebar tersebut dihasilkan luas 0,015. Kemudian mesin bor dengan panjang dan lebar tersebut dihasilkan 0,0375 meter persegi. Selain itu juga dihasilkan luas area material dengan komponen kaki kursi, palang, penyangga, dudukan, dan sandaran. Dari masing-masing tersebut, bahan yang digunakan balok kayu dan juga papan kayu, sehingga didapatkan kebutuhan material sebesar pada kaki kursi 1030, palang sebesar 2575, pada penyangga sebesar 1030, pada dudukan sebesar 515, dan pada sandaran sebesar 515. Kemudian luas area material 2 yaitu untuk setiap komponen didapatkan luas sebesar 0,02 meter pada kaki kursi, pada palang kursi 0,01 meter persegi, pada penyangga 0,03 meter persegi, pada dudukan 0,1 meter persegi, dan pada sandaran 0,12 meter persegi. Kemudian ada material 3 yaitu untuk setiap jenis bahan baku. Pada balok kayu dengan perbatang yaitu 1,19 meter dengan lebar 0,80 dan didapatkan luas 0,95 meter persegi. Untuk papan kayu per lembarnya 0,6
meter, lebarnya 0,66 meter dengan luas 0,44 meter persegi. Untuk luas operator sendiri untuk forklift lebarnya 3 meter, untuk hand pallet lebarnya 4 meter. Nah, untuk area operator material handling untuk forklift 3 meter, untuk hand pallet 4 meter. Dan dari keseluruhan tersebut dihasilkan luas area produksi seperti tabel tersebut dengan total jumlah lantai pada mesin memotong yaitu sebesar 62,2 meter persegi, untuk mesin menghalus 22,5 meter persegi, dan untuk mesin bor 16,4 meter persegi. Untuk modul 5 yaitu analisa aliran proses menggunakan from to chart. From to chart sendiri adalah gambaran tentang beberapa total ongkos material handling dari bagian aktivitas ke aktivitas selanjutnya di dalam suatu perusahaan atau pabrik. Dalam form to chart diisikan berdasarkan data UMH. Form to chart kemudian bisa diperlukan di dalam perhitungan outflow ataupun inflow, dan untuk bertujuan merancang penempatan lokasi kegiatan yang dirasa sangat menguntungkan perusahaan. Tujuan dari praktikum modul 5 ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu mengetahui terkait material handling. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui tentang definisi form to chart, kemudian mahasiswa mampu menganalisa besar tingkat efisiensi dari form to chart dan tabel volume aliran jarak. Nah, untuk data yang diperlukan dari modul ini yaitu data volume of material handling. Seperti pada tabel dengan rangka dengan volume of material handling sebesar 30%, dudukan sebesar 40%, dan sandaran 20%. Nah, dari data tersebut dihasilkan form to chart yang pertama, seperti pada gambar tersebut. Dari hasil form to chart tadi dapat dijadikan tabel aliran jarak diagonal. Didapatkan pada volume produk, yaitu total dari keseluruhan tadi 90 tambah 90 tambah 90 tambah 60 tambah 60 tambah 90 tambah 90 dengan total 570. Kemudian dengan momen produk pada forward 570. Nah, di sini dihasilkan persentase 100%, di mana trial 1 dinyatakan telah optimal. Untuk selanjutnya modul 6 yaitu perancangan sistem material handling. Menurut Purnomo, manual material handling merupakan aktivitas yang setiap hari dilakukan oleh manusia. Penggunaan tenaga manusia di berbagai aktivitas yang dilakukan secara manual masih sangat dominan. Pekerjaan yang berkaitan dengan material handling antara lain pekerjaan pertukangan, bongkar muat barang, aktivitas di pasar, dan kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Aktivitas material handling antara lain proses mengangkat, mendorong, memanggul, menggendong, menarik, dan aktivitas penanganan material lainnya. Tujuan praktikum yaitu untuk mampu mengetahui sistem aliran material, yang kedua mampu membuat dan menganalisa activity relationship chart, yang ketiga yang selanjutnya mampu membuat dan menganalisa activity relationship diagram atau ARD. Yang selanjutnya yaitu mampu menentukan luas area pada area allocation diagram atau AAD. Di sini ada derajat kedekatan. Untuk derajat kedekatan menggunakan alfabet yaitu A, E, I, O, U, X. Untuk A yaitu mutlak perlu didekatkan dengan kode garis 4 dengan kode warnanya merah, dan E sangat penting untuk didekatkan dengan kode garis 3 dengan warna orange, dan I penting untuk didekatkan dengan kode garis 2 garis berwarna hijau. Untuk O cukup atau biasa dengan 1 garis berwarna biru. Untuk U tidak penting dan itu tidak ada garis dan itu berwarna putih. Untuk X tidak dikehendaki berdekatan dengan kode garis yang berliku-liku berwarna coklat. Untuk kode alasannya di sini ada 1 sampai 9. Deskripsinya yang 1 menggunakan catatan yang sama, 2 menggunakan tenaga kerja yang sama, 3 menggunakan ruang yang sama, 4 derajat penghubungan pribadi atau personal, 5 derajat hubungan kertas kerja, yang 6 urutan aliran kerja, 7 melaksanakan kerja yang sama, 8 menggunakan peralatan kerja yang sama, dan 9 kemungkinan bau yang tidak sedap, ribut atau kotor. Berikut terhasilkan ARC tadi, dan ini bentuk ARD-nya. Setelah melalui ARD akan terbentuk AAD atau semi layout dari pabrik tersebut. Di sini ada dimensi departemennya,
Untuk A yaitu gudang bahan baku dan inspeksi bahan dengan luas 7 kali 16 meter, dan yang B area pengukuran dengan 8 kali 8 meter. Untuk C area pemotongan yaitu dengan luas 8 kali 11 meter. Yang D area penghalusan dan inspeksi dengan ukuran 8 kali 11 meter. Untuk E0 gudang setengah jadi yaitu 7 kali 14 meter. Untuk E area perakitan 9 kali 10 meter, dan F area pengecatan 9 kali 10 meter. Untuk G gudang produk jadi dan inspeksi akhir dengan ukuran 10 kali 12 meter. Setelah AAD ini akan memperlihatkan visual bangunan secara menggunakan aplikasi SketchUp. Jadi ini visual dari kerja kelompok kami, yaitu kita menamakan dengan PT Rilwood. Berdasarkan AAD yang sudah kita tentukan, di sini bentuk layout dari pabrik tersebut. Saya jelaskan dari awal terlebih dahulu. Pada saat pintu masuk ini, di sini ada 2 jalan, yaitu untuk yang ke kanan ini untuk mengarah ke office atau ke kantor. Yang bagian untuk seperti tamu atau pekerja-pekerja yang ada di kantor, agar tidak tercampur di bagian produksi. Untuk ke daerah kiri, untuk belok kiri ini daerah area produksi. Sebelum itu di sini ada pos satpam yang nanti tugasnya untuk pengecekan. Setelah itu di sini ada parkiran motor, dan ini ada toilet umum, toilet untuk di area sekitar pabrik. Lalu di sini ada parkiran untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk. Lantas di sini seperti AAD-nya, AAD yang sudah dibuat di laporan praktikum, di sini awal adalah gudang bahan baku. Jadi bahan-bahan masuk ke gudang bahan baku terlebih dahulu, lalu masuk ke area pengukuran dan inspeksi. Di sini isinya ada berupa rak-rak dan alat-alat untuk pengukuran dan untuk inspeksinya. Lalu ke ruang sebelah, yaitu di sini area pemotongan. Area pemotongan di sini ada 3 mesin gerinda meja dan berisi beberapa rak. Ada mesin-mesin, yaitu ada gerinda lingkar dan kacamata untuk safety. Lalu ke sebelah ke area penghalusan. Di sini setelah pemotongan dihaluskan dengan gerinda tangan dan gerinda lingkar. Setelah melewati penghalusan, di sini kita mempunyai gudang bahan setengah jadi tadi yang E0 untuk menyimpan beberapa agar tidak berserakan. Lalu di sini ada area perakitan. Area perakitan terdapat alat-alatnya seperti bor, mata bor, dan di sini ada kacamata. Setelah melalui perakitan, di sini ada ruang area pengecatan. Di dalam ruang ini juga ada ruang lagi, yaitu ruang kedap untuk pengecatan agar tidak berceceran kemana-mana cat-catnya. Di sini ada alat kompresornya di dalam ruang kedap ini. Lalu di luar ada peralatan-peralatan yang mungkin dibutuhkan seperti cat, kuas, dan ada alat penembak catnya. Lalu di sini gudang bahan jadi. Setelah melewati semua aliran itu tadi dikumpulkan di sini untuk sebelum ke pendistribusian kepada konsumen. Sekian hasil presentasi dari software SketchUp ini. Sekian
presentasi kami dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.